Stadion Kiraha Ternate di mana hujan dengan tekanan turun yang tanpa ampun dan di saat Malut United bangkit gol demi gol tercipta. Namun kemudian ada VAR yang bekerja sampai kemudian keluarnya kartu merah, tapi satu hal yang tidak berubah, Persija Jakarta tetap pulang membawa kemenangan. Dari start kilatnya Aledin, sundulan tajam Jordi Amat, hingga tendangan roket jarak jauh Fabio yang membungkam stadion. Sobat-sobat, sebelum kita lanjutkan review match antara Malut United versus Persija yang baru saja berakhir dengan kemenangan tim Macan Kemayoran 3-2. Jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar-komentar kalian di video-video Papatola Football. Sobat-sobatku, kita mulai saja review match ini. Sangat seru pertandingan yang baru saja berlangsung ya. Di pekan ke-23 Super League musim 2025-2026. Stadion Gelora Kiraha full ya. Menjadi salah satu pertandingan paling dramatis musim ini. Malut United yang tampil dengan formasi 4-2-3-1 harus mengakui keunggulan Persija Jakarta dengan skor 2-3 dalam duel penuh dengan tensi tinggi, VAR dan kartu merah. Jadi kemenangan ini membuat Persija semakin memanaskan persaingan perebutan puncak klasemen. Dari setup taktikal awal ya, pelatih Henry Susilo memasang strategi formasi 4-2-3-1 bukan tanpa alasan. Karena dalam struktur yang dia mainkan, ada double pivot yang dia harap bisa bekerja maksimal, Angulo dan juga Cardoso. Kemudian ditopang oleh 3 gelandang serang, Ciro, Tiron dan juga Taufik. Dan tentu saja Malut tetap mengandalkan ujung tombak yang ada pada sosok tangguh David da Silva. Henry Susilo, pelatih dari Malut ini melakukan pendekatan build up yang sabar dari belakang. Kemudian dia mencoba memainkan overlap sayap yaitu Yance dan juga Yakob Sayuri. Sembari kemudian mengharapkan terjadinya crossing-crossing yang bisa langsung menuju David da Silva. Jadi Malut United mencoba melakukan serangan yang berbasis pada lebar lapangan. Nah, di sisi lain Persija Jakarta di bawah pelatih Marcio Souza memainkan skema taktikal 4-3-3 di mana dia memastikan trio tengah ya, Fabio, Jordi Amat dan Alano ini bisa untuk menjadi pesaing ataupun bersaing mendominasi lapangan tengah melawan lini tengah Ciro, Tiron dan Taufik. Kemudian di front three fleksibelnya ada Ajari, kemudian Gustavo dan juga Maxwell. Nah, Marcio Souza bukan tanpa alasan memainkan 4-3-3 karena dia berharap dengan pendekatan pressing tinggi di awal laga, kemudian transisi cepat, ya bisa saja Persija untuk memanfaatkan ruang di half space dan memanfaatkan juga bola-bola mati atau set piece sebagai senjata. Karena bagaimanapun Marcio Souza tahu betul bahwa Malut United adalah tim yang sangat kuat, tangguh, apalagi ini bermain di kandang sendiri. Di babak pertama kita mencoba menganalisa jalannya pertandingan ya. Jadi Persija langsung menekan sejak menit awal. Kemudian tercipta gol di menit ke-8 ketika Aladin Ajaire memanfaatkan situasi dari asis Gustavo Almeida. Jadi gol ini lahir dari pergerakan diagonal yang memecah lini belakang Malut. Bertambah lagi gol untuk Persija 0-2. Tentu saja ini menyentak publik sepak bola di Stadion Kiraha. Jordi Amat mencetak gol lewat sundulan dari umpan Alano. Jadi dari 2 gol yang tercipta ini, kalau menurut pengamatan Papatola, Persija sangat efektif ya. 2 peluang bersih, dua-duanya jadi gol. Penguasaan bolanya terkontrol dan transisi bertahan ke menyerang mereka sangat cepat. Nah, Malut sebenarnya juga punya peluang ya lewat Wibimar Angulo dan juga David da Silva. Namun penampilan Andritani cukup solid malam ini ya. Kita harus berikan apresiasi ya bahwa Andritani masih bisa untuk benar-benar dipercaya menjadi penjaga gawang Persija. Bahkan Persija juga sebenarnya sempat cetak gol ketiga melalui Bruno Tubarao. Namun dianulir VAR karena offside. Jadi di babak pertama Malut tertinggal 0-2 dari Persija. Nah, di babak kedua inilah sesungguhnya pertandingan di match malam ini dan disinilah drama dimulai.
Malut langsung menyentak dengan menaikkan tempo bermain yang lebih direct dan lebih cepat. Alhasil di menit 77, Ciro Alves memperkecil ketertinggalan lewat penyelesaian yang jarak dekat, dan gol ini menjadi momen ataupun momentum total kebangkitan dari Malut United. Mencoba mereka untuk melakukan serangan demi serangan, malah kecolongan ya. Menit 80, baru 3 menit mencoba memperkecil ketertinggalan. Menit 80, Fabio Calonego mencetak gol spektakuler dari luar kotak penalti. Jadi menurut Papatola, gol ini menunjukkan kualitas individu lini tengah Persija. Meskipun kemudian tidak berlangsung lama, 2 menit kemudian, tepatnya menit 82, David da Silva ya memanfaatkan crossing Yance Sawyuri dan mencetak gol, membuat Malut kembali hidup. Dramanya ya, 82, menit 82. Sampai kemudian menit-menit akhir ya, kita lihat ada VAR check yang potensi handball Persija tapi tidak penalti. Aditya Warman di kartu merah setelah melihat review VAR. Dan akhirnya Persija harus bermain 10 orang. Tentu saja ini benar-benar dimanfaatkan oleh seluruh skuad Malut United untuk membongkar pertahanan Persija ya, untuk bisa menyamakan skor. Tekanan bertubi-tubi yang mereka mainkan ternyata tidak mampu untuk menghasilkan gol tambahan. Jadi dalam konteks kehilangan pemain dan hanya tertinggal 10 pemain, Persija benar-benar menunjukkan mental ya, mental yang kuat. Karena bagaimanapun tidak mudah mereka untuk bisa bertahan dari serangan yang begitu agresif, begitu bergelombang yang dilakukan oleh Malut untuk menyamakan kedudukan. Kita tahu bahwa kekuatan Malut melakukan overload di sisi sayap, crossing yang konsisten ya, baik menuju David da Silva maupun siapapun pemain yang datang dari tiang kedua, itu menjadi target crossing. Nah, di intensitas tinggi di babak kedua ini sebenarnya sudah sangat menarik untuk kita saksikan. Ya, tinggal Malut terkejut juga ya dengan gol ketiga dari Persija. Tapi kelihatan kelemahan dari Malut yaitu terlambat adaptasi di awal laga. Di sini justru Persija yang tampil cukup baik memanfaatkan momentum 5-10 menit pertama. Sehingga di Malut United kelemahannya ruang antar lininya terbuka saat transisi. Nah, di situ justru kemampuan dari pemain-pemain kunci Persija seperti Aladin, Jordi Amat, Fabio Calonego untuk bermain lebih atraktif ya, lebih agresif di daerah pertahanan Malut United. Terus apa yang membuat Persija bisa meraih kemenangan malam ini? Mereka benar-benar efisiensi peluang ya. Efisiensi peluang. Jadi peluangnya nggak perlu banyak-banyak tapi efisien dan efektif, berbuah gol. Startnya cepat, langsung. Mereka tidak peduli main di kandang Kiraha, di kandangnya Malut, langsung. Jadi seolah-olah memang harus jangan sampai ditekan gitu mungkin yang ada dalam pikiran ataupun instruksi dari pelatih Marcio Sosa. Nah, kemudian ditambah memang mental ya. Mentalnya begitu kuat saat ditekan. Dan yang pasti memang kedalaman skuad. Jadi ketika terjadi pun pergantian pemain, kedalaman skuadnya benar-benar memberikan dampak positif ya. Dan juga mereka adaptif dalam momentum setiap permainan tadi. Ya, sekarang Malut tetap bertahan di peringkat 4 dan kemudian Persija menempel pemuncak klasemen ya kan. Jadi yang Papatola lihat bahwa Marcio Sosa juga sangat jeli ketika melakukan pergantian pemain ya. Bagaimana dia bisa memasukkan 5 pemain pengganti sementara Malut United hanya melakukan 3 pergantian pemain. Dan efektivitas itu dan efisiensi itu yang benar-benar menjadi kunci kemenangan dari Persija malam ini. Terima kasih sobatku, itu saja yang bisa Papatola sampaikan untuk review match. Jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar-komentar terbaik kalian di video-video Papatola Football. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.